Selamat siang semuanya. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, saat ini kami akan mempelajari firman-Mu. Kami mohon kepadamu agar kami boleh mengerti dan boleh diubahkan, supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang baik dan menuruti Tuhan. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saat ini kita akan mempelajari satu topik tentang topik lanjutan yang sudah kita bahas di pertemuan yang sebelumnya, dengan judul Hukuman bagi Manusia. Kenapa judulnya seperti ini? Ya karena manusia itu pada hakikatnya, pada dasarnya layak menerima hukuman. Hukuman apa itu? Ini dia hukumannya. Roma 6 ayat 23 mengatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Pertanyaannya gini, siapa manusia yang tidak pernah berbuat dosa? Saya sering berbuat dosa. Kalian pun yang sementara menonton video ini juga punya dosa. Berarti saya dan kita semua menerima hukuman ini. Apa itu? Upah dosa atau hasil dari dosa ialah maut. Apa itu maut? Maut adalah kematian kekal. Jadi kita semuanya layak dan harus menerima kematian kekal. Pertanyaan selanjutnya, apa itu dosa? Apa itu dosa? Kita semua kan sudah berbuat dosa dan harus menerima hukuman. Apa itu dosa? Yohanes 1 Yohanes 3 ayat 4. 1 Yohanes 3 ayat 4 mengatakan, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab, nah ini yang warna merah ini. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Mencontek itu dosa, melanggar hukum Allah. Berbohong, mencuri, melawan orang tua, dan itulah dosa. Dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Pertanyaan selanjutnya, apa saja itu hukum Allah? Ayo. Nah, sebelum kita jawab, kita lihat di sini dulu. Dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Manusia adalah pelanggar. Melanggar manusia ini. Oleh karena itu, pelanggar harus mati. Saya, kalian semua, kita semua harus mati. Karena kenapa? Karena kita telah berbuat dosa. Itulah hukuman bagi kita. Maut bukanlah kematian saja, tetapi kematian selama-lamanya. Kita layak mendapatkan ini. Hukum apakah yang dilanggar oleh manusia? Apa hukum yang kita langgar? Keluaran 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Ke-10 hukum Allah. Hukum pertama apa? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum kedua apa? Jangan ada patung. Jangan sembah patung. Hukum ketiga, jangan sebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Hukum keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, hari ke-7. Hukum kelima, hormati orang tua, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, dan jangan mengingini. Itulah hukum Allah. Dan orang yang melanggar hukum Allah adalah orang-orang yang berdosa. Orang yang berdosa akan menerima upah, yaitu kematian kekal, maut. Pertanyaannya, apakah manusia itu binasa karena melakukan melanggar hukum ini? Apakah kita akan binasa? Karena kita mengatakan bahwa setiap pelanggar, setiap pendosa harus mati. Mendapat hukuman kematian. Kematian yang saya maksud bukan kematian yang kita alami sekarang ini nanti. Kalau saya sudah tua, saya mati. Bukan. Kematian kekal. Tidak menerima keselamatan. Apakah kita akan binasa? Tidak. Nah, adik-adik, mari kita lihat di sini. Roma 5 ayat 8 mengatakan satu kabar baik untuk kita semua. Apa yang dibilang di situ? Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita
kepada kita orang berdosa. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kristus dan kasihnya, Yesus mati untuk kita ketika kita masih berbuat dosa. Ketika kita masih menjadi penjahat, masih suka berbohong, melawan orang tua, ketika kita masih menjadi pendusta, Yesus telah mati supaya kita boleh selamat. Ini ayat yang sudah sangat sering. Yang percaya atau beriman akan selamat. Yohanes 3 ayat 16 apa dibilang? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap, ini dia kata kuncinya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Barang siapa yang percaya kepada Tuhan akan diselamatkan. Kesimpulannya, Tuhan Yesus telah menebus kita dari pelanggaran kita, dari dosa kita. Yesus telah mati di kayu salib dan telah menggantikan kita. Dia telah menanggung penghukuman yang seharusnya menjadi milik kita. Oleh karena Yesus telah menanggung hukuman kita, kita bebas dari hukuman tersebut. Kita bisa hidup dan diselamatkan. Oleh karena itu, mari kita menurut dan mengasihi Kristus dengan sepenuh hati kita. Sekian, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Semoga kita semua diselamatkan pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Amin.